Setiap kali kita merayakan sesuatu, pasti selalu ada momen untuk menerbangkan balon. Tapi pernahkah kalian bertanya kemana balon-balon itu terbang? Ternyata balon-balon itu terbang ke dalam tubuh hewan. Tapi kok bisa? Pertama, mari kita lihat kenapa balon itu bisa terbang. Balon yang terbang dipengaruhi oleh sebuah hukum fisika bernama hukum Archimedes. Helium sebagai isi dari balon tersebut memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan dengan udara di sekitarnya. Hal itu membuat balon dapat terbang dengan mudah meninggalkan kita yang berada di permukaan tanah. Ketika balon terbang semakin jauh dan jauh, tekanan udara akan mulai berubah. Semakin tinggi balon terbang, massa udara akan semakin menipis, hingga massa jenis helium dan udara berada di titik yang sama. Saat itulah balon akan berhenti terbang. Menurut penelitian, diperkirakan balon dapat terbang hingga ketinggian 10 km. Pada saat yang sama, helium yang berada di dalam balon akan mulai mendorong keluar dari balon. Jika balon tidak cukup kuat untuk menahan dorongan helium dari dalam, maka selanjutnya yang terjadi adalah balon tersebut akan pecah. Dan dari sinilah hal buruk akan terjadi. Pecahan balon dari sisa ledakan akan mulai kembali ke permukaan bumi. Bagi beberapa hewan, pecahan balon terlihat mirip dengan makanannya. Dan tanpa disadari, pecahan balon tersebut akan mulai masuk ke dalam tubuhnya. Hewan biasanya mati karena balon menghalangi sistem pencernaan mereka, sehingga tidak dapat lagi menerima nutrisi hingga akhirnya mereka mati secara perlahan. Bahkan dalam beberapa kasus, pita yang berada di balon juga beresiko membunuh hewan. Pita balon tersebut membuat hewan terjerat hingga tidak bisa bergerak atau makan. Selain menjadi ancaman bagi para hewan, sampah balon juga dapat mencemari lingkungan dan membuat lingkungan kehilangan keindahannya. Jadi, apakah kamu sudah memegang balonmu erat-erat? Beritahu kita di kolom komentar. Penasaran kenapa kamu bisa mengalami ketindihan? Klik video berikut ini. Sleep paralysis terjadi ketika kita terbangun di tengah-tengah fase tidur kita, atau biasa disebut dengan rapid eye movement, dan di mana fase inilah kita akan mulai bermimpi. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap keep on asking.